Kebahagiaan yang begitu indah nampak terlukis dengan nyata pada pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini. Bagaimana tidak, belum lama ini keluarga kecil mereka telah kedatangan anggota baru dengan kehadiran seorang bayi perempuan mungil bernama Lily. Namun sayang, hal itu justru membuat masyarakat bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok Lily tersebut? Apalagi hingga sampai saat ini pun, Raffi Ahmad nampak masih enggan untuk membocorkan secara belak-belakan asal-muasal dari sang anak angkat. Akan tetapi setelah lama bungkam, Raffi akhirnya memberikan sedikit bocoran tentang asal-muasal hadirnya Lily ke dalam keluarganya. Lantas, seperti apa penjelasan Raffi Ahmad? Serta benarkah pula Lily berasal dari Palestina? Terlepas dari asal-usulnya, kehadiran Lily di keluarga Andara intinya adalah sebenarnya kita juga tidak mencari, maksudnya kita bukannya sengaja untuk mencari, tetapi ini kayak dari jalur langit. Sedikit aku kasih bocoran tuh, di malam Lailatul Qadar itu Gigi tuh berdoa pengen banget kita tuh, aku sama Gigi tuh lagi pengen banget punya anak perempuan. Tiba-tiba besoknya gimana caranya nggak tahu, tiba-tiba datanglah. Dan klarifikasi nih, adopsi dari anak Palestina betul? Enggak, bukannya. Bangun deh ya? Aja. Oh, liatin aja Lilinya. Lili liatin aja ya, ganteng. Aduh. Aja, ada Lili aja. Gemes ya itu kan. Cemburu ya. Jadi tarik. Jadi tarik. Ya udah. Ya udah. Ayo bener. Ada si Lili Dut. Namanya aku kasih nama Lili. Dingin ya, Li? Ya udah itu banyak. Bagus. Lili. Aja. Jangan jadi marah dia. Aku udah nggak boleh. memang telah memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada Nagita Slavina. Pasalnya, selama ini Gigi telah mengidam-idamkan kehadiran seorang anak perempuan di dalam hidupnya sejak lama. Menariknya, kebahagiaan itu dirasakan pula oleh ibunda Gigi, yakni Rita Amelia. Buktinya, wanita yang akrab disapa Mama Rita itu nampak tak pernah sungkan untuk menimang-nimang Lily layaknya darah dagingnya sendiri. Lucunya, kedekatan itu justru membuat para penggemar curiga bahwa nantinya Lily justru akan masuk ke dalam kartu keluarga Mama Rita, bukan Raffi Ahmad. Lantas, seperti apa reaksi Mama Rita mendengar hal ini? Lily masuk ke akun Mama Rita apa kakak dong? Jadi sama Raffi udah masuk, tapi ada ulang tahun deh, belum selesai urusannya kali ya. Happy banget lah pastinya. Pokoknya senang, bahagia, pokoknya bersyukur dah. Rame ya sih. Ayo nangis. Ya pokoknya yang penting niatnya baik aja, mudah-mudahan Lily, namanya juga kita kasih nama, kemarin aku yang azanin juga, tapi ya mudah-mudahan bisa baiklah nasibnya si sebutnya Lily. Di sisi lain, keputusan Gigi untuk mengadopsi Lily memang masih menjadi teka-teki. Mengingat kondisi Gigi yang sebenarnya masih bisa hamil, tetapi justru memilih langkah ini ketimbang mengandung lagi. Lantas, seperti apa pandangan Ratu Auro sebagai ahli weton terhadap keputusan Raffi dan Gigi yang memutuskan untuk mengangkat Lily sebagai anak? Bicara mengenai wetonnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya, kalau Raffi Ahmad ini kan tanggal 17 Februari 1987 itu lahirnya di Selasa Kliwon. Selasa Kliwon itu Neptunnya 11.
Sedangkan Nagita Slavina sendiri itu di 17 Februari 1988 itu wetonnya di Rabu Kliwon. Rabu Kliwon itu Neptunya 15. Rabu Kliwon ketemu Selasa Kliwon itu Neptunya 26. Ya. Untuk Neptu yang 26 ini pasangannya ini adalah pasangan yang kokoh. Rumah tangga yang bisa melalui berbagai liku-liku dan hantaman dari kanan dan kiri. Jadi rumah tangganya kokoh. Bahkan keharmonisan dari pasangan Selasa Kliwon dengan Rabu Kliwon ini acap kali mengundang rasa iri dari orang-orang sekitarnya. Kemudian ada kelebihan-kelebihan dari pernikahan Selasa Kliwon bertemu dengan Rabu Kliwon. Jadi kemudahan mendapatkan keturunan. Ya, jadi kalau mereka mau punya anak banyak ini bisa, karena tidak ada penghalang nih antara weton Selasa Kliwon dengan Rabu Kliwon dalam memperoleh keturunan. Terlebih untuk memperoleh atau menimbun kekayaan yang berlimpah ruah. Jadi akan ada banyak masukan-masukan. Mereka berbisnis kecil, untungnya berlipat ganda. Ini karena wetonnya ketemu dengan yang pas ya, Selasa Kliwon ketemu dengan Rabu Kliwon. Jadi mereka ini akan terus bertambah kaya dan kaya terus. Orang yang lahir di Selasa Kliwon, ya Mas Raffi Ahmad ini adalah orang yang terlahir dengan hati yang keras. Untuk mencapai sesuatu itu keinginannya memang menggebu-gebu. Kemudian dia punya kelebihan lagi nih. Ketika dia berbuat baik, kebaikannya itu dia tanpa tedeng aling-aling. Dia nggak butuh dipuji baik. Dia tidak butuh ditonton banyak orang kalau dia berbuat baik. Memang dia senang dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian kalau Nagita Slavina sendiri Rabu Kliwon, ini sifatnya adalah ramah, baik, dan disiplin. Ya, orang-orang Rabu Kliwon ini. Dia juga bukan orang yang keras hati. Orang yang bisa mengikuti ritme dari emosi pasangannya. Jadi ketika pasangannya di api, dia akan jadi air. Memang dalam rumah tangga ini sebenarnya yang lebih mengatur adalah si Selasa Kliwon atau Mas Raffi Ahmadnya. Namun karena ketenangan yang dimiliki Rabu Kliwon atau seorang Nagita Slavina, sehingga dia bisa nih menguasai api atau menguasai ritme suaminya untuk bisa sejalan dengan aturan hidup yang dia inginkan. Sehingga rumah tangganya ini memang harmonis, bukan hanya tampak di luar, tapi memang harmonis juga sebenarnya di dalam. Tapi kalau ada sedikit benturan, ya perdebatan itu dalam rumah tangga itu hal yang biasa. Pada intinya dalam rumah tangga mereka ini lebih banyak harmonisnya dibanding gesekannya. Memang dalam tradisi Jawa, weton anak dan orang tua sama ini acap kali dinilai sebagai weton yang nantinya akan membawa hawa aura yang kurang bagus dalam rumah. Sehingga ada istilahnya harus dibuang dulu. Tapi buang ini hanya simbolis ya. Jadi si anak ini dibuang, kemudian nanti diambil oleh saudara atau tetangga. Nanti anak itu bisa ditebus lagi sama orang tuanya gitu. Jadi itu hanya sekedar syarat aja bahwa anak ini sudah dibuang. Terus kemudian diambil lagi sama orang tuanya untuk menciptakan aura yang tidak bentrok antara weton anak yang sama dengan weton orang tuanya. Karena kalau weton sama antara anak sama orang tua ini suasananya panas ya, akan sering bentrok, akan sering ribut. Sehingga dalam tradisi Jawa memang ada simbolis untuk buang anak, hanya syarat aja. Jadi misalnya ini saya buang anak, kemudian anaknya diambil, oh saya nemu anak nih gitu ya, saudaranya sudah ada pura-pura, itu hanya simbolis aja ya, tidak benar-benar anaknya dibuang terus diambil saudara, kemudian nanti ditebus sama orang tuanya juga hanya dengan uang sekedarnya. Itu hanya syarat untuk membuat aura rumah tidak panas dari weton orang tua dan anak yang sama. Sementara itu, walaupun kini langkahnya menggulirkan tanya di benak banyak orang, Raffi dan Nagita Slavina nampak begitu menikmati kebahagiaan indah dengan hadirnya Lily di kehidupan mereka. Tak main-main, Raffi dan Gigi belum lama ini bahkan telah mengadakan acara akikah untuk Lily. Diadakan secara tertutup dan intim, akikah Lily diselenggarakan dengan nuansa serba pink, mulai dari dekorasi hingga pakaian yang dikenakan keluarga. Hal ini tentunya menjadi pengalaman baru bagi pasangan Sultan Andara, mengingat ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka dalam merancang acara akikah seorang bayi perempuan. Lantas, seperti apa keseruan acara akikah baby Lily? Lily,
mama Lili cantik kata iya, Lili cantik kata iya. Cantik dong. Lili Jadi kan. kayak keluarga papa loh ini. Iya ya. Cantik ya Lili ya. Cantik. Lili. Oh gitu. Iya, itu matanya kebanyakan. Lili. Dia dari mata. Perkembangannya ya belum ada sebulan jadi ya sudah biasa. Mungkin sering mungkin berapa ya nggak tahu aku ya pokoknya pakai support bulan. Udah. Agak lebih banyak. Ya. Di rumah aja. Di rumah aja. Support balik dari rumah ke rumahnya. Caca. Iya sama saudara ya. Aku terserah anaknya kalau kebetulan kita keluarga suka sama Be. Kayak kamu. Sayang, bisa. Ibu aja. Tanya dia. Itu baik banget.